Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada siang ini dalam kegiatan pemimbasan modul 1.4 Budaya Positif di SMP Negeri 54 Batam. Adapun susunan acaranya adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Sedangkan yang di depan kita ini saya akan memperkenalkan beliau adalah calon guru penggerak angkatan 4 Kota Batam. Untuk berlangsungnya acara ini, maka alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Rabian. Kepada Pak Ahmad Rabian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, semoga kita dengan acara ini kita doakan semoga lancar sampai selesai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di hadapan Bapak Ibu semua ini sudah tahu ya, calon guru penggerak masih calon ya, masih lama, perjalanannya 9 bulan ya, ibarat bunda mengandung bukan ya. Nah, jadi pada hari ini mereka akan mengimbaskan pengetahuan yang sudah mereka peroleh selama lebih kurang 2 bulan ya, kurang 2 bulan untuk dapat dibagikan ilmunya kepada Bapak Ibu semua ya. Nah, pada hari ini mereka akan mempresentasikan masing-masing ya, bagian masing-masing tentang budaya positif ya, yang perlu diterapkan kepada siswa. Nah, sebenarnya untuk budaya positif ini kemarin saya sudah sampaikan juga, bukan hanya kepada siswa saja ya, tapi perlunya itu di kita dulu ya, Bapak Ibu guru semua. Nah, bagaimana komitmen kita ya, bagaimana keyakinan kita, aturan kita yang kita buat bersama-sama dan kita patuhi juga bersama-sama. Lalu jika ada yang melanggar, sanksinya pun dari kita juga. Apa seperti itu? Ada sanksi nggak nih kalau dia begini? Oh, tidak ada sanksi ya. Kalau tidak sanksi berarti itu berupa pembinaan. Baiklah, kita akan masuk ke acara inti, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Putri Pahlawani SPDI. Yang kedua Ibu Yosi Marantika SPD. Yang ketiga Bapak Nuh Hasan SPD. Yang keempat Bapak Saprianto SPD. Dan yang terakhir Ibu Adriani SPD. Baiklah, inilah mereka semuanya yang hebat-hebat yang akan menjadi calon guru penggerak. Baiklah, agar tidak memperpanjang waktu, diharapkan kepada Ibu Putri Pahlawani SPD untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia buat kita semua. Yang saya hormati keempat rekan saya, calon guru penggerak angkatan 4. Yang nanti juga akan memaparkan materi, juga rekan-rekan seperjuangan Bapak Ibu SMP Negeri 54 Batam. Terima kasih telah berkenan untuk menghadiri kegiatan kami dalam rangka pengimbasan budaya positif yang kami terima dari program pendidikan guru penggerak. Di sini kami bukanlah sebagai guru, tapi kami hanya ingin berbagi, ingin sharing kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini,
dan nanti lahirnya generasi yang berbudaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk saya sendiri pemateri pertama, materinya adalah slide selanjutnya. Baik, untuk saya sebelum saya memaparkan materi ada kata-kata mutiara. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah mencintai, kita sebagai guru, maka kita akan melakukan pekerjaan yang hebat gitu insya Allah. Baik, salam tergerak, bergerak dan menggerakkan dari saya. Selanjutnya, baik, ada dua hal dalam hal ini yang akan jadi penghibasan dari saya, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran dan yang kedua adalah disiplin positif. Selanjutnya, perubahan paradigma. Sebelum kita berbicara tentang perubahan paradigma pembelajaran, sebenarnya kurikulum sekolah penggerak ataupun yang dicanangkan oleh guru penggerak itu adalah pengembangan dari kurikulum 13 atau K13. Hanya saja ada beberapa pengembangan yang lebih fokus kepada aspek profil pelajar Pancasilanya. Nah, Bapak Ibu kita bisa praktekkan sebentar. Bisa Bapak Ibu angkat tangan kanan boleh, tangan kiri Bapak Ibu boleh? Boleh? Oke, ya. Kemudian kira-kira Bapak Ibu telah di genggaman tangan Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang sangat penting di hidup Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu genggam erat-erat. Ketika Bapak Ibu genggam erat-erat dengan kawan belakangnya atau rekan belakang atau depan Bapak Ibu, itu mencoba untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu dengan berbagai cara bujukan rayuan. Silakan Bapak Ibu, misalnya Pak Herman silakan menggombali Bu Mimi dengan berbagai cara untuk membuka. Apakah akan membukanya? Atau Bu Pero dengan Pak Arkam, apakah akan membukanya? Pak Suhu dengan Bu Pita, apakah akan membukanya? Iya. Sudah ada yang terbuka? Sudah ya? Sudah ada yang terbuka, ada juga yang tidak terbuka. Iya, baik. Bapak Ibu, ketika kita menggenggam sesuatu yang sangat berarti, apakah dengan mudah kita bisa memberikannya kepada orang lain? Tidak. Mengapa Pak Herman? Nah, itu punya saya pertahankan. Betul sekali, tepuk tangan dong untuk Pak Herman. Iya, ketika kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, kita tidak memberikannya kepada orang lain. Begitulah Bapak Ibu, ketika kita memiliki sebuah pemikiran yang memang luar biasa, kita genggam erat-erat, kita buktikan bahwa kita bisa mempertahankan genggaman ini. Seperti itu. Perubahan paradigma sama seperti genggaman. Ketika kita nanti berusaha mau menggenggam sesuatu, ketika kita mendapatkan paradigma atau pemikiran yang baru, kemudian kita mau membukanya pelan-pelan, walaupun itu sebenarnya prinsipal Bapak Ibu, prinsip sekali, tetapi kita harus mau mengubah paradigma, karena sebenarnya guru sejati adalah guru yang mau belajar. Seperti itu. Selanjutnya, nah, pertanyaannya tadi sudah dijawab. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Apakah Bapak Ibu ada yang mau membuka? Tidak. Oke. Yang ada berarti semuanya tidak mau membuka ya? Saya tadi mau. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sebenarnya mau membuka, itu berarti kita mau menerima sesuatu yang baru. Karena tidak selamanya apa yang kita bilang itu benar. Terkadang seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan kemajuan, itu juga akan berkembang. Seperti itu, ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kita sepertinya perlu mengenali sebenarnya apa sih budaya positif, apa sih bedanya dengan yang lalu. Bapak Ibu ingat nggak kalau kita waktu kecil kita harus belajar mati-matian, kadang kita dipukul, guru itu pakai penggaris panjang,
Ya Pak Herman ya, pakai penggaris panjang, penggaris kayu, biar kita bisa menjawab soal matematika harus dipukul. Perasaan kita saat itu bagaimana Bapak Ibu? Terancam. Perasaan Bapak Ibu saat itu bagaimana? Saya udah apa karena Tidak apa-apa. itu masih zamannya. Betul. Oke. Karena tetangga saya juga gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Salma, Bu Nurliani. Ya, jadi Bapak Ibu, perbedaannya adalah ketika kita menerapkan budaya positif, kenapa sesuatu itu sangat berat kita lakukan? Sangat berat kita lakukan karena kita merasa itu adalah beban. Contoh disiplin. Ketika kita ringan sekali untuk menjalankan kita untuk tepat waktu, kalau itu tidak menjadi sebuah beban, insya Allah akan menjadi ringan. Jadi ketika kita mau berbudaya positif, mau menjadikan diri kita disiplin, maka yang perlu kita kenali adalah apakah kita terbeban dengan hal itu. Maka janganlah membudayakan disiplin ini sebagai sesuatu beban. Itu intinya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, teori disiplin restitusi. Teori disiplin restitusi ini Bapak Ibu awalnya dari Diane Goshen. Kemudian beliau ini adalah salah satu peneliti yang mengemukakan tentang teori disiplin restitusi yang berbeda dengan penerapan disiplin. Kalau kita selama ini menerapkan tata tertib peraturan sekolah, kemudian ada konsekuensinya ya. Ketika anak tidak misalnya tidak masuk atau misalnya telat, kita beri binaan, perjanjian pertama, perjanjian kedua sampai perjanjian bermatre, dan akhirnya pernah kita lakukan juga misalnya anak itu sudah fatal sekali kesalahannya, mereka keluar dari sekolah kita. Nah, ini yang harus kita mulai ubah pelan-pelan, bahwa sesungguhnya menerapkan sesuatu yang disiplin itu tidaklah membebani mereka, sehingga mereka ringan menjalankannya dengan tidak embel-embel hukuman. Tidak embel-embel hukuman, tetapi kita memberikan pembinaan, lebih ke arah pembinaan secara hati ke hati, seperti itu dulu. Jika memang belum bisa, terus Bapak Ibu, jangan bosan-bosan kita membinanya dari hati ke hati, seperti itu. Tentu ada tahapan-tahapannya. Kemudian Bapak Ibu, oke, saya ingin berilusi sedikit atau ilustrasi sedikit. Coba Bapak Ibu posisikan Bapak Ibu adalah guru yang mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena kita sedang mengizinkan, anak itu mengizinkan dirinya dikontrol. Saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Saya contohkan seperti ini. Anak harus tahu atau bisa menjawab pertanyaan saya tentang struktur teks deskripsi. Ketika saya bertanya, anak tidak tahu, apa perasaannya? Takut. Dia takut dengan saya. Dia takut. Otomatis ketika dia takut, dia menjawab atau tidak? Satu, tidak berani. Kedua, apa kira-kira Bapak Ibu? Ketika anak takut menjawab, satu, tidak berani. Kedua apa? Menjawab yang mungkin salah, seperti itu. Dan apakah ketika anak menjawab salah kemudian kita marahi? Tidak. Jadi dalam penerapan teori restitusi di sini Bapak Ibu, bagaimana kita menerapkan kontrol, tapi kontrol yang baik. Jadi walaupun kita mengontrol, kita tidak membuat siswa kita itu takut. Kita membuat pembelajaran yang menyenangkan, kita membuat pembelajaran yang bahagia, suasana yang bahagia di kelas. Satu Bapak Ibu, kebahagiaan akan muncul bila gurunya bahagia dan tebarkan senyuman. Itu dulu. Jangan kita merasa bahwa kita ini sebenarnya ditakuti murid, bisa jadi sebenarnya iya, tapi bukan disegani, malah ditakuti. Jadi antara disegani dan ditakuti sangatlah berbeda Bapak Ibu. Ya, baik, selanjutnya penguatan positif. Ketika kita sudah memberikan sesuatu kepada siswa Bapak Ibu, ada kesalahan yang mereka lakukan, yang harus kita lakukan adalah memberikan umpan balik, feedbacknya berupa penguatan positif.
bahwa sebenarnya manusia itu memang tempatnya salah dan hilang, Bapak Ibu. Tempatnya salah dan hilang. Murid kita adalah manusia, jadi tidak mungkin murid kita itu selalu benar. Pasti mereka juga pernah melakukan kesalahan. Maka karena mereka melakukan kesalahan itulah kita bina baik-baik, kita bina pelan-pelan. Baik, selanjutnya ini penguatan positif. Yang ketiga adalah merasa bersalah. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita tanya, "Nak, ibu sebenarnya sedih ketika kamu melakukan hal ini." Itu sebenarnya akan terenyuh di hati anak. Ya Allah, ternyata guru saya sedih. Ternyata guru saya kecewa dengan apa yang saya lakukan. Itu ilusi dari merasa bersalah. Baik, selanjutnya yang keempat, memaksa. Cenderung kita adalah Bapak Ibu memaksa. Selama ini kita memaksakan mereka harus tuntas KKM, memaksakan mereka harus nilainya di atas 70. Padahal mereka tidak suka dengan mata pelajaran tersebut. Mereka memiliki kodrat alam yang berbeda, kelebihan dan potensi yang berbeda-beda. Maka sudah sejatinya kitalah yang tahu membimbing, mengarahkan kemana arah potensi mereka. Jadi ketika mereka rendah dalam nilai bahasa Indonesia misalnya, rendah dalam nilai matematika, mungkin pada kesenian, pada informatikanya mereka tinggi. Maka tugas kita adalah jangan memaksa, walaupun kita sebenarnya punya hak untuk memaksa, tapi tidak, jangan lakukan itu. Baik, selanjutnya. Baik, perbedaannya yang kemarin kalau kita pelajari dulu ada teori stimulus respon. Ketika ada stimulus, maka akan ada respon. Tapi yang di penerapan budaya positif itu adalah teori kontrol. Kita lebih mengontrolnya. Teori kontrol ini berasal dari Bapak Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership pada tahun 1991. Beliau mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Ubahlah bagaimana kita berpikir tentang manusia yang juga memiliki kesalahan. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dengan realitas yang ada. Itu maksudnya Bapak Ibu. Selanjutnya, baik, disiplin positif. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang Bapak Ibu di benak Bapak Ibu disiplin? Bukti aturan. Ya, apalagi Bapak Ibu ketika mendengar disiplin? Menakutkan. Baik, apalagi? Satu lagi? Apa Pak Arkam? Mentaati. Jadi ada menakutkan, mentaati, ada aturan. Baik, kebanyakan kita berpikir bahwa disiplin adalah tata tertib, kepatuhan yang nantinya kalau kita melakukan, ya kita dapat hal yang positif. Kalau kita tidak melakukan, kita dapat hukuman. Inti disiplin adalah hukuman. Padahal sebenarnya yang kita terapkan nanti di budaya positif, bagaimana disiplin kita semua, disiplin siswa, tapi bukan dengan hukuman. Baik, selanjutnya untuk yang ini nanti akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya ya. Oke, Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan syarat utamanya disiplinnya harus kuat. Jadi ketika kita memberikan pelajaran yang merdeka, pengajaran yang merdeka atau pelajaran yang merdeka, mereka disiplinnya kuat. Bukan disiplin hanya datang tepat waktu, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa disiplin ini akan memberikan pelajaran yang positif bagi mereka. Selanjutnya, baik, ini yang penting Bapak Ibu. Kenapa kita sering mudah terpengaruh? Kadang kita tidak disiplin. Kenapa kira-kira manusia itu tidak disiplin? Karena disiplinnya bukan dari dalam diri. Bukan dari dalam diri. Jika disiplin itu kita miliki dari diri kita sendiri, mau kita berada dimanapun, mau kita dengan siapapun, insya Allah kita akan menerapkan disiplin. Tapi jika disiplinnya hanya dari luar, misalnya siswa hanya biar dapat imbalan pujian dari guru, biar dapat penghargaannya dari kawan, itu tidak akan berlangsung lama. Jadi
Disiplin harus dari diri atau disiplin internal. Disiplin itu pahit Bapak Ibu, tapi tidak disiplin maka akan lebih pahit. Baik, selanjutnya. Baik, sekian saja materi perubahan paradigma dan makna disiplin positif dari saya. Sebelum saya mengakhiri pemaparan dari sesi saya, ada dua kalimat yang menurut saya kata-kata bijak ini sangatlah indah. Pertama dari Imam Al-Ghazali, kerja seorang guru itu tidak ubah seperti seorang petani Bapak Ibu. Dari seorang petani kita mengolah lahannya, kemudian kita memilih bibitnya, kita menyeleksi bibitnya, kita menanam, kemudian kita mengairinya, kemudian nanti suatu saat kita memanennya, kita mencabut-cabut rumput di sela-sela tanamannya, dan kitalah yang menikmati hasilnya. Begitulah kerja seorang guru Bapak Ibu. Semuanya tidak instan, mari kita pelan-pelan bersama menjadi guru yang menerapkan disiplin positif. Selanjutnya yang kedua adalah dari Bapak Andrit Mongao. Beliau mengatakan bahwa kedisiplinan akan membiasakan. Dari disiplin itu terbiasa Bapak Ibu. Dari terbiasa maka pasti kita akan bisa, anak-anak akan bisa. Dari bisa maka akan mensukseskan. Maka kuatkan disiplin dari diri. Sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika sekiranya ada yang salah. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya dari pemaparan saya? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi dari pemaparan saya. Jika saya nanti tidak bisa menjawab, dibantu dengan keempat rekan saya. Silakan Bapak Ibu. Iya, Bu Fatima. Baiklah, baiklah, terima kasih kepada Ibu Putri. Saya ingin menanyakan, tadi kan ketika kita menggenggam, tidak semua orang yang mudah membuka genggamannya ketika ada hal yang baru. Nah, adakah trik-trik tertentu yang mungkin bisa kita terapkan agar budaya positif ini untuk menerapkan disiplin ini agar mudah diterima dengan anak, mereka rasa nyaman, kita pun merasa tenang. Karena kan selama ini yang kita rasakan anak merdeka, tapi kitanya kok merasa tersiksa gitu. Terima kasih kepada Ibu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Bu Fatima. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baik, akan saya coba jawab. Iya, Bapak Ibu, ketika saya juga di sini masih belajar di program guru penggerak pertama kali Bapak Ibu, ketika sesi pertama itu jujur saya menangis. Saya mengingat dosa-dosa kesalahan saya dengan murid, di mana saya pernah memukul, di mana saya pernah memarahi, pernah bahkan misalnya saya pernah sampai mencubit. Saya pernah melakukan itu semua Bapak Ibu di zaman dulu. Tetapi setelah saya mempelajari guru penggerak ini, awalnya sebenarnya Bapak Ibu mindset kita mau membuka mindset kita mau membuka pemikiran kita dengan sesuatu yang baru dan baik. Ketika kita sudah mau membuka, mari kita mau belajar. Ketika kita sudah mau membuka, kemudian kita mau belajar, kita menerapkan sedikit-sedikit, pelan-pelan. Jujur Bapak Ibu, ketika ada anak yang salah, kita pasti ada dalam hati kita mau marah, sangat marah. Saya mengontrol diri saya untuk tidak marah Bapak Ibu. Dalam 1 tahun terakhir ini, jujur secara pribadi saya mengontrol diri saya untuk tidak marah kepada murid, untuk berkata lebih santun kepada murid. Awalnya sangat susah. Itu bertentangan dengan apa yang saya terima. Apa yang bertentangan dengan yang saya terima, bertentangan dengan diri saya sendiri. Karena saya dididik keras. Tetapi lama-lama setelah saya mau merubah dengan membuka mindset saya dulu, saya mempelajarinya, dan saya melihat anak adalah manusia juga yang punya salah. Saya pun bersalah, maka saya tidak ingin menjudge anak sejauh dari itu. Dan saya menciptakan sebuah pembelajaran bagaimana agar anak menyenangkan pembelajaran yang senang. Tentunya Bapak Ibu, dunia sekarang canggih, bisa belajar dari dunia internet, dunia YouTube, bahkan kita bisa belajar dari kawan-kawan kita terdekat. Ada praktik baik yang diterapkan oleh kawan-kawan, mari kita ikuti. Intinya kita dulu mau membuka diri dan mengubah pemikiran kita.
Iya, itu dari saya, Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, Bu. Selamat. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang saya dapatkan pada program Guru Sekolah Penggerak. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang motivasi perilaku manusia. Tentunya setiap manusia mempunyai motivasi. Bagaimana kalau dari diri kita sendiri tidak ada motivasi? Apa yang terjadi? Mati. Mati jawabannya. Enggak juga. Ya. Menurut saya enggak mati. Menurut saya Melempe, bagaimana kalau melempe. kita tidak ada motivasi? Ya berjalan kayak si Joko Badi itu. Kalau nggak ada Ya, motivasi. apa? Oh, bilang si Jokowi. Joko Badi yang jalan-jalan itu. Oh ya, Joko Badi Oh, yang jadi kayak gitu. berkeliling itu ya. ODGJ itu. Nah, motivasi sendiri terlihat sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita dan tujuan tertentu. Pastinya semua kita di sini mempunyai motivasi untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan dan hasrat yang kita inginkan. Hasratnya. Motivasi ada dua. Yang pertama intrinsik. Berarti itu berdasarkan diri kita sendiri, yang ada dalam diri kita sendiri. Apa yang ingin kita capai, maka kita akan berusaha menggapainya. Yang kedua, ekstrinsik. Nah, ini memerlukan dorongan. Mungkin setiap orang itu mempunyai bakat dalam diri dia, tetapi dia untuk menyalurkan bakatnya itu perlu dorongan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak punya kepercayaan diri. Jadi dia memerlukan ada dorongan atau ada motivasi dari yang lainnya. Pasangan ya. Ya, betul. Berikutnya di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering kita temui. Termasuk ini saya sendiri nih. Ya. Saya sering melakukan motivasi yang pertama ini. Tetapi tentu saja itu tidak bagus. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ini jelas bukan sebuah motivasi seorang pendidik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, setiap motivasi tadi yang saya sampaikan ada penjelasannya. Untuk yang menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, ini adalah tingkat terendah. Makanya saya bilang ini tidak baik. Biasanya dia akan menanyakan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi seandainya kita ada sebuah lomba, saya suruhlah, Baristi mengikuti lomba itu, mau tidak? Tidak. Karena takut mengalami kekalahan. Ya? Padahal itu tidak perlu. Padahal bullying itu sudah tidak diperbolehkan. Oh, tidak diperbolehkan ya? Oke. Ya. Kemudian pasti nanti akan bertanya, kalau saya tidak ikut, memang apa yang akan terjadi? Ya. Itu kayaknya sih. Makanya saya bilang tidak boleh diikuti. Nggak usah ikut ya. Nah, karena ini tingkat terendah. Karena dia akan mengamankan dirinya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Nah, permasalahan yang mungkin muncul tadi yang Ibu sampaikan, takut diejek, takut kalah, dan sebagainya. Ya. Itu lumrah ya. Senang. Contohnya apa? Senang terjadi mungkin setelah lomba senam kemarin. Tapi saya merasa itu bukan sebuah untuk menghindari ketidaknyamanan. Tapi tidak itu bagus. motivasi, tantangan. Itu sebuah motivasi yang sangat tinggi. Kalah atau menang, sebuah perlombaan itu sudah biasa.
Yang penting kita ada semangat dari diri kita dan motivasi dari diri kita. Yang berikutnya. Untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini dari tentu orang Bu. lain. Ada yang contoh di sini? Ada. Ada. Kalau nggak ada uangnya nggak mau. Masa ya? Betul. Saya dengar. Kita kan sama. Ya, ini namanya motivasi ya. Ya. Ada imbalannya ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, satu tingkat. Berarti ini bagus juga, satu tingkat tadi yang terendah. Iya. Ya, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang tersebut akan mengatakan apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya. Nah, Jadi Bu, saya mau bertanya. silakan Ibu. Nggak bisa lah diterapkan apa itu ya Bu? Apa namanya statement Kemenang itu ikhlas beramal itu? Enggak, itu enggak betul kan? Tunggu narasumber yang jawab. Ikhlas beramal itu bagus untuk agama. Ya, memang semua kita harus ikhlas dalam melakukan segala hal itu harus ikhlas. Begitupun motivasi diri kita. Kalau tidak ikhlas berarti kita sama dong melakukan yang kedua, mengharapkan imbalan. Kalau kita mengharapkan semuanya dengan imbalan, berarti kita tidak ikhlas. Seperti kita mendidik dengan anak. Pontang-panting kita mengajarkan perilaku baik dan segala hal itu bukan. Tapi Bu, begini untuk siswa kan, Iya, menerapkan ini, contoh lah. Kita udah kasih tahu nanti kalau kamu mengumpulkan tugas, nah tentu dia udah tahu toh. Kalau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini yang tidak disadari anak. Untuk menimbulkan kesadaran ini, bagaimana Bu tipsnya? tipsnya nanti akan disampaikan teman saya berikutnya. Sabar. Di sana nanti ada kesepakatan kelas yang akan dibuat. Iya, ada kesepakatan kelas yang akan kita buat. Jadi Pertanyaan saya bagus kan Bu? bagus. Seperti sekarang Ibu mengadakan lomba menyanyi untuk BNN. Jangan disinggung itu Bu, kalah terus. Itu tentu saja. Nggak pede saya Bu. Setelah meningkatkan motivasi siswa tersebut, bukan? Tapi ada yang bully saya Bu. Dan Bullying sudah kita hapuskan, maaf ya. Kita sekolah penggerak dan kami ialah guru penggerak. Kami menyatakan Wow. Stop bullying. Ya, di sini kami memang menyatakan stop untuk bullying. Amin. Ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Tapi terkadang memang sesuatu pujian memang kita harus sampaikan kepada siswa kita untuk memberi dia motivasi. Asal jangan berlebihan. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya. Orang yang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya lakukan? Nah, ini yang paling bagus. Ini yang menyatakan bahwa sebuah proses tidak pernah mengkhianati hasilnya. Oke. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan sebagai guru terhadap peserta didik dan harus kita miliki motivasi ini. Jadi kita percaya pada diri kita sendiri bahwa kita bisa untuk melakukan sebuah perubahan. Memang sebuah perubahan seperti yang disampaikan Bu Putri tadi, terkadang susah sekali kita untuk menerimanya. Itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita percaya dan kita punya motivasi, kita bisa yakin bahwa itu semua akan berjalan seperti apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Nuh Hasan SPD. Meskipun lelah, tetap bersabar. Semoga lelahnya ini menjadi mudah. Amin. Amin. Oke, untuk siang hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Iya. Oke Bu Putri, lanjut. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh,
beberapa tujuan yang harus dicapai oleh peserta Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu memahami bahwa setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi apapun tindakan murid nanti itu merupakan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua, Bapak Ibu memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda, dan agar menjadi individu yang selamat dan bahagia, kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Yang ketiga, Bapak Ibu memahami bahwa kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Yang keempat, Bapak Ibu memahami peran guru adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Jadi itu beberapa tujuan yang harus Bapak Ibu dapatkan nanti. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, coba kita perhatikan sebuah kasus, ya. Dan saya ingin mengetahui apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu berada di posisi seperti yang dialami oleh Ibu Ambar. Kasusnya seperti ini, Bapak Ibu. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, pertanyaannya sekarang, jika Bapak Ibu menghadapi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Dan apa kira-kira alasan Doni melakukan hal itu? Oke, siapa yang mau pertama? Saya. Oke, Pak Herman, silakan Pak Herman. Kalau saya di posisi Bu Ambar, mungkin saya akan memanggil si Doninya terlebih dahulu. Ya, kita kan nggak tahu kan, itu kan baru cerita dari temannya, jadi saya akan panggil dia, kemudian menanyakan apa alasan dia melakukan itu. Mungkin dia lagi nggak ada duit atau apa. Jadi yang saya tanyakan kira-kira alasannya dulu apa. Nah, seandainya dia sudah menjawab, ya selayaknya kita kan ada teguran, nasihat, atau mungkin hukuman kita lakukan berdasarkan dari jawaban si Doninya. Jadi tergantung dari alasan dia dulu melakukan mungkin itu. Oke, sangat luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Herman. Oke, siapa lagi? Selain Pak Herman mungkin ada beberapa Bapak Ibu. Oke, Bu Fatima silakan. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya yang berada di posisi Ibu Ambar, maka yang pertama saya mungkin akan bertanya dulu kepada Doni sampai seperti Pak Herman katakan. Namun selain itu juga saya akan menghubungi orang tuanya, artinya berkoordinasi dengan orang tuanya agar permasalahannya kita bisa tahu titik permasalahannya itu seperti apa. Nah, setelah itu selain dari Doni juga mungkin di kelas akan saya sedikit menjelaskan tentang indahnya berbagi, ya, menerapkan pembelajaran PPKN di situ. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Bu Fatima. Mari kita berikan pertanyaan. Oke. Baiklah, apa yang disampaikan oleh Bapak Herman dan Bu Fatima itu memang sungguh luar biasa ya. Dan itu saya pikir sudah sangat bagus langkah yang diambil oleh Pak Herman dan Bu Fatima, ya. Pertama, yang disampaikan pada dasarnya yang disampaikan oleh Pak Herman dan Bu Fatima ini adalah mengklarifikasi, ya. Menanyakan alasan apa yang menjadi alasan Doni melakukan hal itu, dan itu merupakan langkah awal yang sangat bagus. Oke. Saya pikir Bapak Ibu sudah
banyak juga pengalamannya ya ketika menghadapi anak-anak semacam ini, dan itu sangat luar biasa. Oke, silakan Pak Anton. Bapak Ibu, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup ya. Kalau dari ilustrasi yang saya sampaikan di sini, yang saya paparkan, bertahan hidup itu berada di bagian tengahnya ya. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, kemudian kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Dan ini akan saya jelaskan lebih terperinci lagi. Next. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Survive ya. Jadi di sini Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, makanan. Itu yang paling pokok dalam kebutuhan bertahan hidup. Kalau nggak ada yang seperti ini tentang kesehatan, rumah, makanan, tentu tidak akan mampu untuk bertahan. Kemudian seks juga merupakan bagian dari proses reproduksi, termasuk dalam kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, untuk melangsungkan keturunannya. Itu juga merupakan kebutuhan dan termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Oh, berarti penting seks itu ya? Penting, sangat penting. Oke. Tetapi dalam tanda kutip ya, yang positif, yang sudah punya pasangan yang sah. Siap. Jika ada yang belum, mohon bersabar. Siap. Karena memang itu juga kebutuhan ya. Oke. Itu kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Yang berikutnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini yang agak menarik ya. Jadi pada dasarnya kebutuhan cinta dan kasih sayang itu adalah kebutuhan untuk diterima. Diterima oleh kawan, diterima dalam keluarga, diterima dalam lingkungan manapun ya. Jadi kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan dimanapun kita tergabung. Jadi kalau misalkan ada anak ya, yang mengalami yang tidak terpenuhi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, akan cenderung sedih ya, akan cenderung merasa sedih karena tidak diterima ya. Rasa penolakan itulah yang membuat dia merasa sedih. Jadi pada dasarnya Ibu, Bapak Ibu, ini kebutuhan yang pokok juga dan harus dipenuhi. Setiap anak dan setiap manusia itu memiliki kebutuhan cinta dan kasih sayang ini. Bisa dibayangkan apabila kebutuhan cinta dan kasih sayang ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Next. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Tentu semua orang pasti ingin merasa senang ya, merasa senang, bahagia. Saya pun sendiri begitu, ingin senang, ingin bahagia.
Jadi kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau nggak ada kesenangan, maka hidup kita ini terasa hampa ya. Salah satunya seperti itu, Pak. Mungkin dengan kesenangan bermain game, salah satu contohnya skater ya. Dan itu yang sedang viral ya, yang lagi booming sekarang itu skater. Nah itu merupakan kesenangan. Cara kita memperoleh kesenangan itu berbeda-beda ya. Tetapi ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, bagaimana sekarang kita meminimalisir yang negatifnya ya, kita hindari yang negatif. Kalau bisa kita mendapatkan kesenangan itu dengan hal-hal yang positif. Oke, jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Kemudian mereka juga fokus, memiliki konsentrasi tinggi terhadap apa yang sedang mereka kerjakan. Kemudian mereka juga suka atau menyenangi permainan, mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskannya. Nah, kalau pada kasusnya ya, anak-anak kita nanti kita temukan di dalam kelas yang suka usil, mengganggu kawannya, itu juga merupakan bagian daripada kebutuhan akan kesenangan. Cuma caranya itu yang negatif. Dan itu harus dipenuhi. Bagaimanapun caranya kita berusaha agar pemenuhan kebutuhan akan kesenangan ini bersifat positif. Dan tugas kita inilah membimbing dan mengarahkan mereka untuk menuju mendapatkan kesenangan dengan hal yang positif. Next. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kebebasan contoh dalam pemilihan warna. Misalnya warna baju, warna sepatu. Jadi kadang-kadang kan kita temui anak nih di hari Senin, kadang dia lebih suka memakai sepatu berwarna putih ketimbang berwarna hitam yang sudah menjadi aturan daripada sekolah. Nah, kita temui seperti itu. Nah, makanya anak-anak ini memiliki kebutuhan akan kebebasan. Kukunya pingin diberi cat, rambutnya pingin dipanjangin bagi yang cowok. Itu merupakan kebebasannya, kebutuhan akan kebebasan. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana mengarahkan anak ini agar kebutuhan akan kebebasan itu terpenuhi, tetapi tidak dalam tanda kutip hal-hal yang negatif. Kita mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Misalkan ada anak yang berantem, ya, kemudian bagaimana kita mengarahkan mereka? Mungkin saja bisa kita sarankan untuk masuk ke ekskul bela diri. Disitulah bagaimana mereka menyalurkan kebebasan mereka, mengekspresikan kebebasan mereka. Oke? Jadi klarifikasi dulu akan kesenangan anak ini. Kemudian tentang posisi kontrol, ya.
Posisi kontrol ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai manajer. Itu tingkatan yang paling tinggi ya. Jadi nanti tergantung Bu Nurmiani mau memposisikan diri sebagai posisi kontrol yang mana. Oh, menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, next. Nah, pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Bapak Ibu, saya adalah salah satu generasi atau siswa yang hari-harinya ketika sekolah seringkali mendapatkan perlakuan ini ketika saya SD, SMP, dan SMA dari guru saya, yaitu posisi penghukum. Mungkin juga Bapak Ibu mengalami hal yang sama ya, mungkin ya hal yang sama dialami gitu. Tentu kita ketika kita diperlakukan ya, mohon maaf tadi benar ya, ketika kita berbuat salah, kemudian tanpa basa-basi ya, langsung kita ditabok oleh guru kita ya, ditendang oleh guru kita. Ya mungkin ketika itu kita tidak nggak melawan ya, karena kita siswa dan guru yang melakukan. Tapi ada satu hal negatif ya yang masuk ke hatinya gitu ya, sehingga dia itu merasa kurang berguna atau merasa dirinya nakal ya, padahal ada cara lain yang akan kita lakukan tanpa membuat dia itu rendah diri seperti itu atau insecure ya kita juga tidak bisa menyalahkan ya, guru-guru kita dulu itu ya kurang bagus, enggak ya. Ingat tadi disampaikan di awal oleh Bu Putri ya, ada namanya paradigma baru ya, jadi kita pelan-pelan dari hal-hal yang agak negatif ya, membuat anak kita disiplin, kita pelan-pelan bertahap untuk menerapkan hal-hal yang positif, membuat anak kita disiplin. Maka ada namanya disiplin positif. Oke, jadi hukum sebagai penghukum ini, dia itu apa yang berlaku ya, apa yang berlaku yang menjadi peraturan sekolah, apa yang berlaku menjadi peraturan beliau. Kalau ada yang melanggar, beliau cenderung emosi ya cenderung emosi. Oke. Bu Aristi boleh di-pause dulu. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Jadi bisa berbentuk fisik, bisa verbal atau ucapan. Nah, kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah saja, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru tersebut. Seringkali kita kan bosan ya, keluarkan saja anak itu benalu. Saya pribadi juga pernah seperti itu ya, ternyata itu keliru, kurang pas. Oke. Nah, Bapak Ibu ingat, setiap posisi kontrol yang kita terapkan ketika siswa kita bermasalah itu mempengaruhi mentalnya ya, apakah semakin kuat atau semakin lemah ya. Oke, kemudian next, posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini kira-kira seperti ini ya dialognya ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini.
Nah, kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Misal Bapak Ibu, misal ketika kita mengajar dalam kelas, ada anak yang bising ya, anak yang bising atau tidur-tiduran, kemudian mengganggu temannya, melempar temannya dengan kertas, kita minta ke depan, ya, ke depan dia berdiri dan kita berikan dia nasihat dengan kata-kata seperti ini. Ketika kita berikan nasihat, kawan-kawan yang mendengar, yang lain ya, nah berarti kita menerapkan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kenapa? Pertama dengan gurunya, kedua kita malukan dengan kawan-kawannya. Makanya dianjurkan ketika kita menyelesaikan sebuah masalah siswa, kalau bisa 4 mata. Ya, jadi ketika dia kembali ke kawannya atau ke kelompoknya, dia semakin kuat dan tidak merasa rendah diri seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga ya, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Ya, teman. Mungkin ini tidak asing bagi kita ya dengan siswa. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kemudian, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dengan anak yang bermasalah. Kemudian, nah, hal negatifnya gitu ya. Kalau hal baiknya adalah kita disayang. Hal negatifnya adalah kita disanjung-sanjung oleh anak yang suka berkasus tersebut. Tapi hal negatifnya ya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut saja. Nah, dan tidak untuk guru yang lainnya. Bapak Ibu, apakah pernah seperti ini? Pernah. Sebagai teman? Sedikit lah. Oh, pernah ya? Oh, dia anak saya. Dia adalah anak kesayangan saya gitu. Dengan diusik. Ya? Bapak Ibu, secara nggak langsung kita sudah ya memasukkan hal yang negatif ke diri dia seperti itu. Dia hanya bergantung ke kita saja, sedangkan ke guru lain dia kurang respect. Oke. Kemudian yang keempat, posisi pemantau ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menggunakan posisi pemantau ya, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau atau dialognya ya, peraturannya apa? Ya, jadi beliau langsung nanya apa peraturannya gitu. Berikutnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Kemudian, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Ya, kemudian posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respons. Ia menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol. Biasanya guru yang posisi pemantau ini, beliau itu lengkap ya, punya buku kasus ya, punya rekam jejak anak ya, bukti panggilan orang tua, bukti pembinaan, seperti itu lengkap semuanya. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, posisi kelima yaitu posisi manajer. Tadi ada disinggung oleh rekan saya Pak Nuh Hasan ya. Jadi tujuan akhir ya dari kita ini adalah diharapkan kita bisa menerapkan posisi manajer gitu untuk menyelesaikan masalah yang diperbuat oleh siswa kita. Oke, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian, silakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang pengajar telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau.
Oke, dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu beliau kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Misalnya Bapak Ibu, kita kembali yang tadi, ya, masalah si Budi dan Dino. Ya, misal ya, saya sebagai manajer. Misal saya sebagai manajer. Tentunya saya akan panggil Budi dan Dino. Ya, ingat Bapak Ibu, kalau sebagai manajer kita melibatkan siswa yang bermasalah untuk menemukan solusinya sendiri. Tentunya kita bimbing, ya, kita bimbing. Tanya dulu, Budi, apakah betul kamu merusak atau menanggalkan kancing bajunya si Dino? Kemudian apa alasan kamu? Kebutuhan apa yang kamu penuhi? Ya, tadi kan ada kebutuhan penguasaan, ya, mungkin dia ingin berkuasa, ya. Cuman ya kita tetap ketika bisa dia menjawab penguasaan Pak, oke. Kebutuhan penguasaan, ada cara lain yang kamu lakukan, ya, untuk memenuhi kebutuhan penguasaan tersebut tanpa mengorbankan orang lain, tanpa berbuat negatif pada orang lain. Itu dulu ya Pak Ibu, ya. Kemudian tanya ke Dino, Dino, kebutuhan apa yang kamu inginkan sekarang ke Dino? Misal Dino jawab, Bu, Pak, saya ingin kancing baju saya ini diperbaiki. Misal, ya kita sarankan ke Budi, apa yang akan kamu lakukan atas kebutuhan yang diinginkan Dino? Misal, Pak, saya akan melahirkan. Atau dia nggak tahu, Bu, saya nggak bisa naik kancing. Kita serahkan ke dia, mungkin bawa pulang suruh orang tuanya. Pokoknya semua solusi, ya, kita berikan, kita tawarkan dulu ke siswa kita tanpa kita yang menawarkan terlebih dahulu. Sehingga ketika Budi dan Dino ending masalahnya, mereka semakin kuat jati diri mereka masing-masing tanpa kita hukum, tanpa kita pukul, ya, dan tanpa embel-embel lainnya seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bapak Ibu, saya berdiri di sini adalah akan memberikan pengimbasan, bukan bermaksud menggurui, tapi memberikan pengimbasan apa yang sudah saya dapatkan selama lebih kurang 2 bulan ini mengikuti calon guru penggerak. Tadi beberapa orang rekan saya sudah menyampaikan beberapa materi, dan ini adalah materi yang terakhir yang akan saya sampaikan pada pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, materi saya kali ini adalah tentang keyakinan kelas. Nah, sebenarnya materi yang disampaikan oleh beberapa rekan saya itu saling berhubungan, saling ada keterkaitannya. Nah, endingnya ya di sini, ya. Nah, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan, nanti larinya ke saya. Mungkin memang begitu, ya. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas. Sebelum saya bertanya tentang keyakinan, mungkin selama ini ya kita berangkat ke sekolah ada memakai helm, ya, yang jauh mungkin, ya. Menurut Bapak Ibu, mengapa kita harus memakai helm? Demi keamanan. Demi keamanan, peraturan lalu lintas. Ya, peraturan, ya. Oke, ya. Jadi kita akan berpikir, wah ini kan peraturan, ya, peraturan. Jadi kita harus taati. Yang lain tadi Pak Tono, keamanan, keamanan ya? dalam perjalanan. Iya, keamanan, ya. Jadi di sini karena kepala saya cuma satu, Bu. ya, berarti kita yakin, ya, kalau kita memakai helm berarti itu untuk keamanan pada diri kita, menjaga kepala kita jika kita jatuh, gitu, ya. Nah, jadi itu keyakinan yang ada pada diri kita. Nah, sebenarnya mengapa harus keyakinan, tidak peraturan, ya? Nah, kalau keyakinan, kita sudah terpatri dalam hati kita. Wah, kalau saya tidak pakai helm, berarti nanti ketika saya jatuh, ya, keselamatan, keyakinan dari diri kita tadi itu adalah untuk keselamatan kepala kita. Tapi kalau kita takut akan aturan, ya, setelah kita melewati jalan yang
lalu lintas itu ya, ada polisinya, lewat dari polisi kita akan buka ya. Nah itu berarti tidak ada keyakinan dari dalam diri kita. Nah sebenarnya apa itu keyakinan itu? Nah lihat Bapak Ibu, keyakinan itu memiliki peran penting ya sebagai landasan dan arah tujuan sebuah kelas yang menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik di dalam kelas. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri, ya, atau memotivasi secara intrinsik, itu tadi saya bilang, dari dalam diri kita, ya. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, seperti contoh tadi, ya. Jadi kita yakin kalau kita tidak pakai helm, berarti, wah, di kepala saya, nah itu keselamatan diri kita yang harus kita jaga. Nah, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Kalau sekedar mengikuti serangkaian aturan itu seperti yang kata saya tadi, melewati dari polisi yang ada, polisi lalu lintas yang ada di jalan, otomatis kita akan buka, begitu kan? Tapi kalau kita ada keyakinan dari dalam diri kita, kita akan ada dalam diri ini untuk memotivasi bahwasanya, wah, ini demi keamanan kepala saya. Nah, itu. Nah, jadi di dalam kelas ya, kita sebagai guru, jadi kita harus mengimbaskan ini kepada siswa kita, menerapkannya melalui keyakinan kelas, yang mana kita bisa lihat pada slide kedua ini. Nah, apa sih sebenarnya tujuan keyakinan kelas itu? Tujuannya itu dengan adanya keyakinan kelas yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan, ya. Jadi dalam keyakinan ini ada nilai-nilai kebaikan. Dan diharapkan siswa itu memiliki motivasi dari dalam diri. Nah ini tadi berhubungan dengan yang disampaikan oleh Bu Yosi tadi, materi motivasi. Itulah nanti akan saya jawab juga. Nah motivasi untuk apa? Mengikuti serangkaian kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Nah apa-apa saja itu, bagaimana caranya? Nah mungkin Bapak Ibu saya akan bertanya nih, di dalam kelas apakah anak Bapak Ibu pernah terlambat? Pernah ya, pernah melakukannya, banyak ya, tentunya di dalam kelas banyak yang melakukan hal-hal yang melanggar aturan kelas gitu ya. Nah apa yang Bapak Ibu lakukan? Lapor guru piket ya. Terus segera ada terlambat bayar wajib. Nah intinya yang kita lakukan selama ini bahwasanya ya kita endingnya itu pasti hukuman ya, ujung-ujungnya hukuman. Wah ini anak sudah melanggar aturan kelas, jadi kita harus hukum kan begitu. Nah hilangkan paradigma yang seperti itu Bapak Ibu ya, karena inilah yang akan saya imbaskan, apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini itu tidak bagus bagi diri anak ya, diri siswa ini ya. Nah kenapa? Nah dengan ya, ini salah satu cara kita membuat ya keyakinan kelas untuk apa? Untuk itu tadi, memotivasi siswa supaya dia semangat datang ke sekolah, supaya dia tidak melanggar ya, supaya dia ikut apa-apa saja yang menjadi keyakinan di kelasnya. Oke, baik ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas itu? Ya, yang pertama pembentukan keyakinan kelas itu yaitu keyakinan kelas itu bersifat itu lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu nyata. Kenapa nyata? Karena dibuat oleh seluruh warga kelas. Jadi tidak seperti peraturan. Peraturan itu kita harus ikuti, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Itu tadi yang saya bilang. Nah kita akan membuat peraturan-peraturan itu dari siapa? Semuanya dari siswa yang membuat apa-apa saja yang menjadi aturan di kelas itu. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas itu senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Contoh nih, nah ketika siswa terlambat, tentu akan mengganggu proses pembelajaran di kelas ya. Nah jadi apa? Kita tanyakan lagi ke siswa itu, bagaimana nak? Ini akan mengganggu, bagaimana? Apa yang harus kita terapkan? Apa yang harus kita yakinkan dari dalam diri kita agar tidak lagi terjadi seperti ini? Nah, jadi dari pendapat siswa itulah kita buat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas ya diterapkan oleh kelas itu sendiri ya. Kemudian yang terakhir itu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas ya lewat kegiatan curah pendapat. Nah
Ini Bapak Ibu, saya sudah melakukannya di dalam kelas, setiap kelas yang saya masuki, dan itu telah saya buat. Saya buat keyakinan kelas, dan itu nantinya endingnya menjadi, setelah kita rangkumkan, akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, tadi keyakinan kelas kita tanya. Nah, tentu anak akan membuat keyakinannya, Pak, Bu, begini, atau piket datangnya tepat waktu, atau kita datang tepat waktu, tidak boleh terlambat datang ke sekolah, ya. Nah, seperti itu, usulan-usulan, pendapat-pendapat dari semua warga kelas itu yang kita tampung. Kemudian, nah kita sepakati menjadi sebuah keyakinan. Kalau sudah kita yakinkan, seperti kata saya tadi, kita sudah yakin memakai helm itu adalah untuk melindungi kepala kita. Jadi kemanapun kita pergi, pasti kita pakai helm, ya. Nah, begitu. Oke. Restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Jadi maksudnya apa di sini? Nah, jadi mengembalikan, ya, mengembalikan, menciptakan, memperbaiki kesalahan mereka. Nah, seperti cerita kita dari awal tadi, kan beberapa siswa tuh banyak tuh yang melakukan kesalahan. Bagaimana cara mengembalikannya, memperbaiki kesalahan mereka dengan tidak kekerasan seperti yang kita lakukan selama ini, ya. Kita kan selama ini melakukan terus terang, bahkan zaman dulu gitu, ya. Itu rasanya ada gimana ya, anak merasa tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Anto di posisi kontrol. Ada yang anak merasa bersalah gitu, ya. Itu tidak seharusnya, ya. Kita buat bagaimana caranya, ya, memposisikan anak itu, membuat diri dia sebagai manajer bagi dirinya sendiri, ya. Oke. Nah, segitiga restitusi. Next. Nah, apa tujuannya kita mengadakan segitiga restitusi ini? Adalah tujuannya itu untuk menanamkan disiplin positif, seperti dengan pengimbasan kami, yaitu modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, bagaimana kita menanamkan disiplin positif itu kepada siswa, ya, sebagian bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian kita juga membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka, ya. Jadi sekarang karena kita sudah menjadi sekolah penggerak, nah kita memang mendidik anak itu menjadi disiplin murid yang merdeka, ya. Oke. Next. Nah, ini dia Bapak Ibu, segitiga restitusi tadi, ya. Jadi setelah mereka melakukan kesalahan, ya, apa yang akan kita lakukan untuk mengembalikan posisi mereka tadi dengan segitiga restitusi? Di antaranya satu, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Next. Nah, lihat di sini, inilah dia teori restitusinya. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama yang tadi, menstabilkan identitas, ya. Nah, kita akan, jika siswa berbuat salah, kita nggak bisa langsung kita rubah itu, ya Bapak Ibu, ya. Kita tidak bisa langsung menjudge anak, wah kamu begini, ya. Jangan, ya. Itu nanti anak akan merasa di posisi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Anto. Nah, kita bisa membuat dengan kata-kata menyampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini udah jelas dia salah nih, tapi tetap dengan bahasa yang lembut kita sampaikan. Karena kenapa kita bahasa yang lembut seperti itu? Karena kodrat kita ini sudah berbeda Bapak Ibu. Ini kita sedang berada di kodrat zaman. Kalau dulu kodrat alam itu berbeda. Mungkin di zaman kita dulu mungkin dengan kekerasan seperti yang disampaikan tadi dengan penggaris panjang, ya. Nah mungkin, tapi zaman sudah berbeda. Kodrat zaman sekarang anak-anak sudah tahu dengan IT, ya. Jadi tidak bisa kita lagi melakukan dengan kekerasan. Jadi kita dengan cara yang seperti ini bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita memvalidasinya, menanyakan. Tentu dia buat salah itu pasti ada alasan, kan? Mengapa kamu berbuat salah gitu, kan? Nah, kita bisa menanyakan dengan kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Ya? Atau bisa kita tanyakan lagi, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, next. Nah, yang ketiga bisa kita menanyakan keyakinannya, ya. Nah, keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas tadi. Contoh, kita bisa menanyakan juga apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Atau juga apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kita ingatkan anak
Anak kan sudah bikin keyakinan, ya, yang harus disepakati dia di kelas. Kita ingatkan kembali dia. Nah, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kalau dia melakukan kesalahan, nah kebetulan kemarin saya membuat video, ya, ada membuat video nanti akan saya tampilkan bagaimana anak melakukan kesalahan ketika dia melompat dari jendela, ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Jadi tidak seperti cara dulu kita langsung marah-marah begitu-begitu, tidak. Tapi kita panggil baik-baik dia. Nah, itulah tadi ada 3 tadi. Ada videonya. Ada videonya, Pak. Ya. Nah, kemudian, ya, bisa jadi kamu mau jadi orang seperti apa, begitu ya? Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh para narasumber yang hebat-hebat ini berakhir sudah. Semoga apa yang mereka sampaikan dapat kita terapkan dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.